Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasha Alfajrina dengan NIM 12070200051 dari kelas Biologi B semester 6 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai insulin dari sisi biologi sel dan molekuler. Insulin merupakan protein manusia pertama yang disintesis secara kimia. Secara tradisional, insulin untuk pengobatan pada manusia diisolasi dari pankreas sapi atau babi. Walaupun insulin hewan secara umum cukup memuaskan, tetapi untuk penggunaan pada manusia dapat menimbulkan dua masalah. Yang pertama, adanya perbedaan kecil dalam asam amino penyusunnya yang dapat menimbulkan efek samping berupa alergi pada beberapa penderita. Yang kedua, prosedur pemurnian sulit dan cemaran berbahaya asal hewan tidak selalu dapat dihilangkan secara sempurna. Sejarah singkat insulin. Insulin pertama kali diekstraksi dari jaringan pankreas anjing pada tahun 1921 oleh para ahli fisiologi asal Kanada, yaitu Sir Frederick Glenn Banting dan Charles Herbert Best, serta ahli fisiologi asal Jerman yang bernama John James Richard McLeod. Seorang ahli biokimia yang bernama James Bertram Collip kemudian memproduksi dengan tingkat kemurnian yang cukup baik untuk digunakan sebagai obat pada manusia. Pada tahun 1965, insulin manusia telah berhasil disintesis secara kimia. Proses pembuatan insulin. Proses pembuatan insulin dengan teknik DNA rekombinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengisolasi gen penghasil insulin dari sel pankreas manusia. Mula-mula, mRNA yang telah disalin dari gen penghasil insulin diekstrak dari sel pankreas. Kemudian, enzim transkriptase ditambahkan pada mRNA bersamaan dengan nukleotida penyusun DNA. Enzim ini menggunakan mRNA dengan cetakan untuk membentuk DNA berantai tunggal. DNA ini kemudian dilepaskan dari mRNA. Enzim DNA polimerase digunakan untuk melengkapi DNA rantai tunggal menjadi rantai ganda, disebut DNA komplementer atau cDNA, yang merupakan gen penghasil insulin. Yang kedua, yaitu melepaskan salinan gen penghasil insulin tersebut dengan cara memotong kromosom secara khusus menggunakan enzim retrikasi. Tahap ketiga, yaitu mengekstrak plasmid dari sel bakteri. Kemudian membuka plasmid dari sel bakteri dengan menggunakan enzim retrikasi lain. Sementara itu, di dalam serangkaian tabung reaksi atau cawan Petri, gen penghasil insulin manusia dalam bentuk cDNA disiapkan untuk dipasangkan pada plasmid yang terbuka tersebut. Tahap keempat, yaitu memasang gen penghasil insulin ke dalam cincin plasmid. Mula-mula ikatan yang terjadi masih lemah. Kemudian enzim DNA ligase memperkuat ikatan ini sehingga dihasilkan molekul DNA rekombinan atau plasmid rekombinan yang bagus. Tahap kelima yaitu memasukkan plasmid rekombinan ke dalam bakteri E. coli. Di dalam sel bakteri ini plasmid menggandakan replikasi. Yang keenam yaitu mengultur bakteri E. coli yang akan berkembang biak dengan cepat menghasilkan klon-klon bakteri yang mengandung plasmid rekombinan penghasil insulin. Melalui rekayasa genetika dapat dihasilkan E. coli yang merupakan penghasil insulin dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Escherichia coli atau penghuni saluran pencernaan manusia adalah pabrik yang digunakan dalam rekayasa genetika insulin. Ketika bakteri bereproduksi, gen insulin direplikasi bersama dengan plasmid. E. coli seketika memproduksi enzim yang dengan cepat mendegradasi protein asing seperti insulin. Hal tersebut dapat dicegah dengan cara menggunakan E. coli strain mutan yang sedikit mengandung enzim ini. Pada E. coli, B-galaktosidase adalah enzim yang mengontrol transkripsi gen. Untuk membuat bakteri memproduksi insulin, gen insulin perlu terikat pada enzim ini. Enzim restriksi secara alami diproduksi oleh bakteri. Enzim restriksi bertindak seperti pisau bedah biologi, hanya mengenali rangkaian nukleotida tertentu. Misal, salah satunya rangkaian kode untuk insulin. Hal tersebut memungkinkan peneliti untuk memutuskan pasangan basa nitrogen tertentu dan menghapus bagian DNA yang berisi kode genetik dari kromosom sebuah organisme, sehingga dapat memproduksi insulin. Sedangkan DNA ligase adalah suatu enzim yang berfungsi sebagai perekat genetik dan pengelas ujung nukleotida. Langkah pertama pembuatan homolin adalah mensintesis rantai DNA yang membawa sekuens nukleotida spesifik yang sesuai karakteristik rantai polipeptida A dan B dari insulin. Urutan DNA yang diperlukan dapat ditentukan karena komposisi asam amino dari kedua rantai telah dipetakan. 63 nukleotida yang diperlukan untuk mensintesis rantai A dan 90 untuk rantai B, ditambah kodon pada akhir setiap rantai yang menandakan pengakhiran sistem protein.
Antikodon menggabungkan asam amino metionin, kemudian ditempatkan di setiap awal rantai yang memungkinkan pemindahan protein insulin dari asam amino sel bakteri itu. Gen sintetik rantai A dan B kemudian secara terpisah dimasukkan ke dalam gen untuk enzim bakteri B-galaktosidase yang dibawa dalam plasmid vektor tersebut. Pada tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa kodon gen sintetik kompatibel dengan B-galaktosidase. Plasmid rekombinan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sel E. coli. Praktik penggunaan teknologi DNA rekombinan dalam sintesis insulin manusia membutuhkan jutaan salinan plasmid bakteri yang telah digabungkan dengan gen insulin dalam rangka untuk menghasilkan insulin. Gen insulin diekspresikan bersama dengan sel mereplikasi galaktosidase B di dalam sel yang sedang menjalani mitosis. Protein yang terbentuk, sebagian terdiri dari B-galaktosidase, bergabung ke salah satu rantai insulin A atau B. Rantai insulin A dan rantai B kemudian diekstraksi dari fragmen B-galaktosidase dan dimurnikan. Kedua rantai dicampur dan dihubungkan kembali ke dalam reaksi yang membentuk jembatan silang disulfida, menghasilkan homolin murni atau yang disebut juga dengan insulin manusia sintesis. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.